dosen mata kuliah keperawatan. Yang terhormat Abang Agus Triawan selaku Abang Asuh dari kelompok kami, tidak lupa teman sejawat serta pemateri pada kesempatan kali ini yang saya banggakan, serta para audiens, ibu-ibu atau bunda-bunda yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih atas waktunya untuk yang sudah berkenan, atas waktunya untuk meluangkan waktu mengikuti penyuluhan kali ini. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kita bicarakan pada diskusi kali ini yaitu dengan tema bermain yang tepat dengan si buah hati. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, izin abang, izin rekan. Izin para bunda, izin memperkenalkan diri. Nama saya Irma Putri Damayanti, selaku moderator pada kesempatan kali ini yang insya Allah akan memimpin jalannya diskusi kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok Bingkel 2 yang dimana anggotanya terdiri dari Abang Agus Triawan selaku ketua dari Bingkel kami, kemudian ada Saudara Akbar Syawaliadi, Saudari Arini Panesti, Saudari Denisa Dwi Putri, Dian Hildawati, Dinat Pilgrim, Dira Ayu, Neng Indri, Saudara Hoirudin, Saudari Inggan, Saudari Lulut, Saudari Maria, Saudara Nuntur Rosopambudi, Saudari Putri Zulfa, Saudari Sisnuari, dan Saudari Siwi Mahanani. Selanjutnya ada pun rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi kali ini. Yang pertama yaitu sambutan ketua Bingkel kami yaitu Abang Agus Triawan, kemudian pembukaan, lalu penyajian materi, lalu sesi tanya jawab dan penutup. Untuk yang pertama yaitu acara pembukaan, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang kedua yaitu sambutan dari ketua Bingkel kami yaitu Saudara Abang Agus Triawan. Untuk waktunya kami persilakan. Terima kasih moderator Saudara Irma yang luar biasa yang pada menyajikan pada pagi hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Direktur Letnan Kolonel Purnawirawan Tri Gunarni, yang mewakili Ibu Tunggul Sri Agus Eskep, Nes Mkep, yang mewakili rekan-rekan dari mahasiswa Rumah Sakit Butira yang kita cintai dan kita banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita mengucapkan syukur alhamdulillah karena pada hari ini kita bisa melaksanakan seminar dengan tema bermain yang tepat dengan si buah hati. Mudah-mudahan dalam seminar yang dengan terbatasnya waktu dan kita dilaksanakan secara online ini tidak mengurangi rasa hikmat ataupun materi-materi yang disuguhkan dari rekan-rekan permateri nanti. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat bunda-bunda yang luar biasa mengasuh putra-putrinya di rumah yang super aktif, yang benar-benar efektif dan benar-benar yang luar biasa pengasuhannya dari bangun tidur sampai dengan bangun tidur kembali. Mudah-mudahan dari lewat online ini kita pelaksanaan seminar diberikan kemudahan, kelancaran, keselamatan, dan yang intinya apa yang disampaikan oleh permateri nanti bisa bermanfaat untuk kita semua dan khususnya bunda-bunda yang ada di rumah yang setiap hari
setiap saat dan setiap detik selalu ada di samping putra-putrinya yang terbaik untuk masa depan nanti. Itu saja penyampaian dari saya selaku Ketua Pelaksana dan penyampaian dari selaku pimpinan Akpro Rumah Sakit Dustira menyampaikan salam hormat yang setinggi-tingginya kepada Bapak, Ibu, Bunda yang ada di rumah. Beliau tidak bisa sempat hadir mengikuti seminar ini karena ada pelaksanaan yang benar-benar tidak bisa diwakilkan. Itu saja mungkin pengarahan dan pesan dari pimpinan Akpro Rumah Sakit Dustira. Terima kasih untuk pelaksanaannya kepada rekan-rekan materi dan bunda-bunda, bapak ibu yang ada di rumah. Semoga kita semua selalu dalam sehat meskipun dengan kondisi sekarang yang lagi COVID yang lumayan naik kembali. Mudah-mudahan bunda-bunda di rumah kita semua selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Bang Abdus selaku Ketua Pelaksana atau Ketua Bingkal dari Bingkal kami. Baik, selanjutnya kita masuki acara yaitu penyajian materi. Saya berikan kesempatan kepada rekan-rekan penyaji untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mari kita mulai ya teman-teman dan ibu-ibu maupun anak-anak, bermain yang tepat dengan si buah hati. Lanjut. Baik. Untuk latar belakangnya, bermain adalah kegiatan yang dilakukan secara sukarela untuk memperoleh kepuasan. Aktivitas bermain merupakan suatu kegiatan yang menyenangkan bagi si anak. Meskipun hal tersebut tidak menghasilkan komoditas tertentu. Itu pengertian dari latar belakang ya. Selanjutnya tujuannya. TIU yang bisa dijelaskan tujuan instruksional umum. Edukasi, mengembangkan aktivitas dan kreativitas. Ada lagi yang kedua, TIK, atau yang bisa dijelaskan tujuan instruksional khusus, yang berisikan gerakan motorik halusnya lebih terarah, berkembang kognitif, memainkan mainan sesuai fungsinya. Next. Izin pemateri, next. Izin rekan, boleh di next. Izin mungkin saudari Inggan. Baik, di sini ada bermain. Nah, ibu-ibu, jadi dan adik-adik bermain adalah salah satu kegiatan yang menyenangkan bagi anak yang dilakukan setiap hari secara sukarela untuk memperoleh kepuasan. Nah, jadi untuk ibu-ibu, biarkanlah anak-anaknya untuk bermain karena
masa anak-anak itu di mana masanya untuk bermain dan jangan dilarang untuk tidak boleh bermain. Next. Next. Ya, Selanjutnya selanjutnya akan di sini dilanjutkan oleh ada. rekan saya, Inggan. Terima kasih, Herudin. Di sini ada fungsi bermain. Yang pertama ada perkembangan sensorik motorik. Perkembangan sensorik motorik ini yaitu menilai kekuatan otot, kemampuan anak yang sudah mulai menggerakkan anggota tubuhnya dimulai pada usia 0 sampai 2 tahun, mulai dari menggenggam hingga berjalan. Selanjutnya ada perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual ini yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah. Nah, anak juga sudah bisa memulai melihat bentuk, warna, dan tekstur. Pada perkembangan ini, anak juga sudah bisa mengingat, mengamati, mengevaluasi, dan tentunya memecahkan permasalahan yang berlangsung melalui interaksi dengan lingkungan. Selanjutnya ada perkembangan sosial. Perkembangan sosial ini yaitu kemampuan berinteraksi dengan seseorang. Kebanyakan di usia 6 tahun sudah mengalami perkembangan sosial. Contohnya seperti anak lebih menyukai permainan yang melibatkan imajinasi dan fantasi. Anak selalu ingin menghabiskan waktu bermain dengan orang tuanya, teman, maupun guru di sekolahnya. Anak juga cenderung suka bermain dengan teman-teman yang memiliki jenis kelamin yang sama. Selanjutnya ada perkembangan kreativitas. Perkembangan kreativitas ini adalah kemampuan untuk mengekspresikan diri. Selanjutnya ada perkembangan kesadaran diri. Anak belajar mengenal kemampuan dengan mencoba peran-peran baru untuk mengetahui dampak tingkah lakunya terhadap orang lain. Contohnya seperti anak itu sudah bisa selalu main boneka-bonekaan, dan kita juga kayak mengajari untuk bermain peran-peranan mengenalkan seperti dokter, guru, seperti itu. Selanjutnya ada perkembangan moral. Anak belajar mengenal nilai dan moral, dampak membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan belajar bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukannya. Selanjutnya ada bermain sebagai terapi. Anak akan mengalihkan rasa sakitnya pada permainannya, seperti rasa senang, emosi, marah, sedih, dan tertekan. Next. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi aktivitas bermain. Yang pertama ada alat dan jenis permainan yang cocok atau sesuai dengan anak. Untuk contoh alat bermain yang dapat melatih tumbuh kembang anak seperti puzzle, mewarnai dan menggambar, balok susun. Kita juga sebagai ibu, orang tua, kita juga harus melatih ke kreativitas anak. Kita juga dapat membuat seperti permainan agar-agar. Kita dapat mewarnainya. Itu akan melatih meremas anak dan menekan. Selanjutnya ada jenis kelamin. Dan di sini juga ada lingkungan yang tidak mendukung. Anak cenderung ada yang mudah bergaul dan ada juga yang pemalu. Kita sebagai orang tua seharusnya selalu bertanya pada anak saat di lingkungan yang jauh dari ruang lingkup orang tua. Kita juga tiap harinya harus bertanya, hari ini bagaimana? Apakah baik atau tidak? Kita juga sebagai orang tua harus mementingkan kesehatan mental seorang anak. Selanjutnya ada status kesehatan anak dan tahap perkembangan anak. Next. Prinsip-prinsip dalam aktivitas bermain. Di sini ada 6 prinsip. Yang pertama, alat permainan. Yang kedua, pengetahuan cara bermain. Perlu energi ekstra juga. Dan selanjutnya, ruang untuk bermain, teman bermain, dan waktu yang cukup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dira.
Izin next. Selanjutnya ada klasifikasi bermain. Klasifikasi bermain ini dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan isi permainan dan ditinjau dari karakternya. Nah, berdasarkan isi permainannya yaitu ada social affective play. Social affective play ini yaitu hubungannya kasih sayang si anak dengan orang lain. Contohnya seperti permainan ciluk-bak pada bayi. Yang kedua ada sense of pleasure play, yaitu permainan ini adalah permainan yang menyenangkan dan semakin si anak memainkannya, semakin si anak juga lebih asik. Contoh permainannya yaitu permainan air atau pasir-pasiran. Nah, yang ketiga ada skill play. Skill play ini yaitu permainan untuk mengasah kemampuan dan keterampilan anak, khususnya untuk kaki dan tangan si anak. Contohnya permainan ini yaitu bermain sepeda. Yang keempat ada games atau permainan, yaitu jenis permainan ini menggunakan alat-alat tertentu dan menggunakan perhitungan atau skor. Contoh permainannya yaitu ada puzzle dan ular tangga. Selanjutnya yang kelima yaitu ada unappropriate behavior, yaitu permainan ini di mana si anak ini memainkan apa yang ada di sekitarnya. Yang keenam yaitu ada dramatic play, yaitu dalam permainan ini si anak memainkan peran sebagai orang lain. Contohnya seperti permainan guru-guruan, si anak menjadi gurunya dan teman-temannya atau orang tuanya menjadi muridnya. Next. Setelah itu ada klasifikasi permainan yang ditinjau dari karakternya. Yang pertama ada social unlocker play, yaitu si anak ini ada di tempat permainan, tetapi si anak ini tidak ikut bermain bersama teman-temannya dan hanya melihat teman-temannya saja bermain. Yang kedua ada solitary play. Solitary play ini yaitu semua anak bermain di tempat yang sama, di taman misalnya. Tetapi jenis permainan ini, jenis permainan yang mereka mainkan beda-beda. Contohnya seperti ada yang bermain ayunan atau ada juga yang bermain perosotan. Yang ketiga ada parallel play. Parallel play ini yaitu semua anak bermain bersama di tempat yang sama, tetapi tidak adanya pembicaraan saat mereka memainkan permainan tersebut. Yang keempat ada associative play. Associative play ini yaitu adanya komunikasi atau pembicaraan, tetapi permainan yang dimainkan ini tidak jelas arahnya dan tidak ada tujuannya. Contohnya yaitu permainan seperti masak-masakan dan bermain boneka-bonekaan. Yang terakhir yaitu ada cooperative play. Cooperative play ini yaitu jenis permainan ini memiliki tujuan dan arah yang sama, yaitu memiliki pemimpin, dan ada juga yang mengarahkan dalam permainan ini. Contoh permainannya yaitu permainan bola, seperti bermain bola dan bermain basket. Next. Di sini juga ada beberapa contoh permainan, yaitu ada balok pelangi, ada sempoa hijaiyah, ada menara hijaiyah, ada balok kaca, ada menara pelangi, ada pasar geometri bertingkat, ada bowling, ada juga kuas dan cat air untuk melukis, ada sepeda, dan ada puzzle. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Kemudian selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi bunda-bunda di rumah yang ingin bertanya mengenai materi kami yang mungkin kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Kami beri waktu kurang lebih 15 menit untuk sesi tanya jawab. Oh, Guru. Tanya, buat main di kampung apa? Boleh diulang pertanyaannya, Dek, apa? Buat main Buat main di kampung apa?
Permainan di kampung. Permainan di kampung apa cocok ya. yang cocok? Oke, kami tampung dulu ya, Dea. Mungkin sebelum menjawab pertanyaan dari adik-adik kita ini, mungkin barangkali ada bunda-bunda yang ingin bertanya sambil para penyaji menyiapkan jawabannya. Agar tidak memakan waktu ya, mungkin sambil dijawab saja, mungkin sama rekan-rekan sekalian ada yang ingin menjawabnya, mungkin dipersilakan. Siap, izin Abang, izin rekan-rekan, izin menjawab pertanyaannya. Untuk permainan yang ada di desa atau di kampung, kita juga bisa memainkan permainan tradisional seperti petak umpet ya, Dek. Terus bola bekel, selanjutnya permainan gundu atau kelereng, terus tali karet, bisa juga bermain congklak. Kalau misalkan pada masa teteh ya, teteh juga waktu dulu pernah bermain egrang. Mungkin kalau misalkan egrang untuk sekarang mungkin agak jarang ya. Terus kita juga bisa bermain gobak sodor. Mungkin itu. Terima kasih. Makasih Teh. Ya, gimana nih untuk jawabannya dapat diterima nggak? Mungkin dapat diterima ya. Mungkin dari bunda-bundanya ada yang ingin bertanya lagi? Maaf mau tanya, gimana caranya mengatasi anak yang hiperaktif bagi bermain di rumah supaya aman gitu? Baik. Pertanyaan yang baik ya. Mungkin rekan-rekan ada yang bisa jawab? Sambil bunda-bunda mungkin nanti ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh silakan. Saya mau bertanya, kalau anak usia 3 tahun, kalau anak usia 3 tahun itu cocoknya main apa ya yang baik buat perkembangannya? Nanya itu Teh. Ya, baik kami tampung ya. Mungkin rekan-rekan dari pertanyaan yang pertama, bahkan mungkin yang kedua dari Bunda Rosita ya. Mungkin ada yang bisa menjawab. Izin menjawab. Untuk saya ulang pertanyaannya, tadi pertanyaannya tentang bagaimana kita mengatasi anak yang hiperaktif. Nah, kan tadi pada saat saya menjelaskan, saya sudah bilang kita sebagai orang tua, kan kalau misalkan hiperaktif itu pasti mainnya kayak kemana-mana kan ya Bun. Terus kita juga sebagai orang tua harus memiliki kreativitas, seperti yang tadi saya bilang, membuat permainan agar-agar. Sebenarnya memang agak sulit karena mungkin kita juga akan capek untuk membersihkannya lagi, tapi itu juga bisa membantu pertumbuhan perkembangan anak. Kita juga kan agar-agar tersebut bisa kita warnai. Selanjutnya mengenal bentuk teksturnya, terus dari puzzle, terus seperti balok susun, itu permainan yang memang membantu tumbuh kembang anak. Dan pada saat kita memberi permainan tersebut, kita juga jangan selalu memarahi anak-anak tersebut. Kita juga harus seperti memberi pujian terhadap anak-anak tersebut.
Mungkin itu bagaimana, Bun? Baik, mungkin dapat diterima ya Bun ya untuk jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu barusan dari Bunda Edi ya. Mungkin ada rekan-rekan yang bisa menjawabnya. Bagaimana rekan-rekan untuk menjawab pertanyaan dari Bunda Edi? Siapa yang ingin menjawabnya? Mungkin kurang jelas dari pertanyaannya ya, untuk Bunda Edi bisa diulang pertanyaannya. Pertanyaannya, untuk anak usia 3 tahun, permainan apa yang cocok buat anak tersebut? Baik, permainan apa yang cocok untuk anak usia 3 tahun gitu ya mungkin ya Bun ya? Baik, mungkin saudari Inggen dapat menjawab. Izin menjawab. Baik, Baik, untuk jawabannya mungkin anak usia 3 tahun itu bermainnya bisa puzzle, bisa permainan balok yang disusun, terus bisa dengan buku cerita yang sederhana. Lalu anak untuk usia 3 tahun juga bisa belajar sepeda. Mungkin itu jawabannya. baik. Gimana Bun, Bunda Edi bisa diterima untuk jawabannya? Iya, Teteh, makasih. Baik, sama-sama ya. Mungkin ada lagi pertanyaan dari audiens. Gimana Bang? Sambil nunggu yang lain, mungkin saya nambahkan yang tadi Bunda Rosita ya tentang anak super aktif. Ya, tadi udah dijawabin sama Saudara Inggan, itu sudah luar biasa Bunda ya, sudah luar biasa, sangat detail, sudah bagus diaplikasikan di lapangan. Cuman ada beberapa yang sesuai dengan teori ataupun biasa di lapangan. Untuk anak yang super aktif itu mungkin yang pertama sih Bunda bawa anaknya itu ke tempat terbuka. Ya Bunda ya, bawa ke tempat terbuka, terus berikan anak itu permainan yang dia sukai dulu Bunda. Yang dia sukai dulu, kasih permainannya, tapi hindari dulu, bukan dihindari ya, tapi jauhkan dulu dari rekan-rekannya dulu, biar anak tersebut fokus dengan apa yang permainan yang dia sukai. Kalau bagus biasanya kalau lebih bagus sih tempat terbukanya tempat alam ataupun lapangan yang benar kayak lapangan bola yang rumput seperti itu. Dibiarin aja di situ Bunda, biarin aja. Kasih permainan yang dia suka. Itu biar memfokuskan anak itu ke apa yang dia sukai dulu. Jadi Bunda nggak usah, kalau anak aktif biarin aja nggak apa-apa Bunda, nggak usah dilarang. Tapi tempatkan dulu, jauhkan dulu dari anak-anak yang lain biar anak ini fokus dulu apa yang dia sukai. Contohnya permainannya apa, permainan mobilan, kasih mobilannya dulu. Biar fokus ke mobilannya. Dia biar fokusnya itu ke satu tujuan. Jadi nggak kemana-mana fokusnya. Jadi dia aktifnya itu terarah. Terus mungkin bukan hindari ya, mungkin bisa hindari sih terlalu berlebihan. Jadi ngurangi makan makanan yang manis-manis. Kurang dulu makan makanan yang manis, mungkin itu tambahan dari teori-teori yang Saudara Inggan yang ditambahan dulu ya. Mungkin itu aplikasi di lapangannya. Jadi yang pertama mungkin kasih ke alam terbuka dulu, keluar dulu, tapi jauhkan dari keramaian anak-anak yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kasih permainan yang dia suka. Yang dia suka biar anaknya fokus. Yang ketiga,
mungkin hindari dan kurangilah makan makanan yang terlalu manis, yang manis-manis banget. Yang sekarang kan mungkin banyak yang makan permen-permen yang nggak tahu pembikinannya seperti apa, kayak gitu. Jadi hindari ataupun kurangi makan makanan yang terlalu manis. Mungkin itu Bunda tambahan dari pertanyaan dari Bunda Rosita ya tadi. Ya Bunda ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Bunda, sehat-sehat terus ya, Dede dengan Bunda semua keluarga. Baik, mungkin untuk sesi tanya jawab dicukupkan. Selanjutnya kita masuk ke kemudian acara telah selesai. Demikian tadi diskusi kelompok Bingkel 2 yang diketuai oleh saudara Bang Agus Triawan. Mari ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya selaku moderator mohon maaf atas kesalahan saya. Marilah kita beri tepuk tangan untuk jalannya acara kali ini. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada para penyaji dan audiens, yaitu bunda-bunda yang ada di rumah yang memiliki anak, balita, dan bayi ya. Kemudian saya pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh.